Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di pembelajaran online. Pada pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ayam, misalnya badannya berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, kakinya 2, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek dan burung. Semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Apa itu unggas? Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya. Awalnya dari telur, lalu dierami oleh induknya sekitar 21 hari. Telur menetas menjadi anak ayam dan mengalami pertumbuhan sehingga anak ayam menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambah besar, berat, dan tinggi. Pertumbuhan hewan berbeda-beda. Ada perubahan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, misalnya ayam, dan ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk, misalnya kupu-kupu. Pertumbuhan kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing seperti kulitnya berambut, terus berkembang biak dengan cara melahirkan, menyusui, dan berkaki 4. Beberapa contoh hewan yang memiliki kesamaan ciri dengan kucing diantaranya adalah sapi, kambing, monyet, kuda, dan kerbau. Kelompok hewan dengan kesamaan ciri tersebut disebut dengan mamalia atau hewan menyusui. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kuda dalam berlari pun sangat baik. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Jenis-jenis ikan. Yang pertama yaitu ikan koki. Ciri-cirinya berbentuk bulat dengan ekor panjang, badannya warna-warni, dan bertubuh gendut. Ikan koki gerakannya sangat lambat. Yang kedua yaitu ikan mas, biasa dikonsumsi atau dimakan. Warnanya beragam, ada hitam, kuning, merah. Ikan mas suka sekali berenang di permukaan air. Yang ketiga yaitu ikan tawes, mempunyai bentuk badan agak panjang dan sedikit pipih dengan punggung meninggi dan ditumbuhi sirip bagian atas. Yang keempat yaitu ikan mujair, biasanya berwarna hitam, siripnya tajam, dan biasa dikonsumsi atau dimakan. Ikan mujair memiliki tubuh gempal dan padat berisi. Yang kelima yaitu ikan lele, memiliki patil untuk melindungi diri. Ikan lele tidak memiliki sisik dan kulit
tubuhnya banyak mengeluarkan lendir. Ikan lele memiliki kumis atau misai untuk mengetahui lokasi dan makanan. Ada beberapa jenis ikan yang sering ditemui di sekitar kita, misalnya ikan koki merupakan ikan hias yang bentuknya bulat dengan ekor panjang, badannya warna-warni. Ikan mas biasa dikonsumsi. Ikan ini warnanya beragam, ada hitam, kuning, merah. Sementara ikan tawes juga merupakan ikan yang sering dikonsumsi. Ikan jenis ini mempunyai bentuk badan agak panjang dan sedikit pipi. Ikan yang paling banyak dijual di pasar salah satunya adalah ikan mujair. Ikan mujair biasanya berwarna hitam, siripnya tajam dan biasa dikonsumsi atau dimakan. Ikan mujair memiliki tubuh gempal dan padat berisi. Satu jenis ikan konsumsi lainnya adalah ikan lele. Ikan lele memiliki patil untuk melindungi diri. Ikan lele tidak memiliki sisik dan kulit tubuhnya banyak mengeluarkan lendir. Ikan lele memiliki kumis atau misai untuk mengetahui lokasi dan makanan. Kupu-kupu merupakan hewan yang sangat menarik. Kupu-kupu biasanya ditemukan di daerah yang banyak tumbuhan karena kupu-kupu mencari makanan dari sari bunga. Kupu-kupu memiliki bentuk ciri-ciri makhluk hidup yang indah dengan warna yang berwarna-warni. Ukurannya bermacam-macam tergantung dari jenisnya. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari kupu-kupu adalah proses perubahan bentuk tubuhnya yang sangat sempurna. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari kupu-kupu akan menetas. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang pertama yaitu tahap pertama telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Yang kedua yaitu tahap kedua ulat. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Terus yang tahap ketiga yaitu kepompong. Tahap keempat kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup adalah tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir hingga dewasa. Tumbuhan dan hewan memiliki daur hidup. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan di air atau disebut juga sebagai amfibi. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telurnya berlendir seakan-akan melekat satu dengan yang lainnya. Daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, terus katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Tahapan yang paling penting adalah telur. Selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan, sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Daur hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu daur hidup yang sejak muncul ke permukaan bumi memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan induknya dan berkembang secara bertahap. Katak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk pada serangga di mana hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda-beda dengan saat dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna di antara nyamuk, lalat, kupu-kupu. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur,
Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk penilaian keterampilan KI 4 anak-anak yaitu membaca teks yang ada di buku pena halaman 69 yaitu daur hidup katak. Nanti videonya dikirim Japri melalui WA-nya Pak Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.